Selanjutnya kita lanjutkan ke kuartil. Kuartil itu adalah membagi data yang berurutan atas 4 bagian sama banyak. Jadi nanti sekumpulan data dibagi 4 menjadi 4 bagian yang sama banyak. Kuartil 1 lambangnya Q1, kuartil 2 lambangnya Q2, kuartil 3 lambangnya Q3. Ya. Selanjutnya kita ke rumus kuartil. Ini adalah rumus kuartil. QI ini maksudnya bisa Q1, Q2, atau Q3. Sama dengan TB, tepi bawah kelas kuartil ke-1, kedua, atau ketiga. Yaitu kelas yang memuat datum atau data umum ke I itu misalnya kuartil 1. Berarti kalau kuartil 1 dibagi 4 dikali N. N itu adalah jumlah frekuensi. Sedangkan ini FK frekuensi kumulatif sebelum kelas QI. Itu ya. Nanti kalau ditanyakannya kuartil ke-1 berarti frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke-1. FQI frekuensi kelas kuartil I. Misal sekarang kuartil 1 berarti frekuensi kelas kuartil ke-1. P interval kelas. N banyaknya data. Gitu ya. Ini ada contoh soal. Ini contoh soalnya, tabel contoh soalnya. Pertanyaannya adalah tentukan Q1, Q2 dan Q3. Berarti kalau Q1 kan rumusnya tadi ya sudah ya TB dan TB ini. Berarti kalau Q1 kita membagi data berarti 1/4 dikali N. Berarti 1/4, N-nya kan 80, jadi 1/4 dikali 80 itu 20. Frekuensi yang mencapai ke 20. Berarti ini baru 7 frekuensinya. Dengan ini baru 19, belum mencapai 20. Berarti di sini. Berarti ini adalah kelas Q1 di 160 sampai 164 ini ya. Nah, ini. Berarti batas bawahnya 159,5. 0,5 sebelum 160. Ini TB-nya. Ditambah ini 1/4 kali N tadi. 1/4 kali N karena kuartil 1 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke-1. Berarti ini 12 dengan 7 dibagi 16 frekuensi kelas kuartil tersebut. Nih 16 dikali 5 interval kelas. Ini ya, ini perhitungannya. Jadinya ketemunya 159,8125. Ya, jadi kelas yang sekarang kita lanjutkan ke kuartil kedua. Kelas yang memuat kuartil kedua adalah kelas. Nah, berarti kalau kuartil kedua berarti 2/4. 2/4 dikali N. 2/4 kita perkecil. 2/4 itu jadi 1/2. 1/2 dikali 80. Jadi 1/2 dikali 80 itu adalah 40. Berarti frekuensinya harus mencapai jumlah 40. Berarti kalau 40 ini tadi sampai sini baru 19, 35. Berarti di sini ya. Di 165 sampai 169 ini. Sama ya, berarti TB-nya 0,5 sebelum 165 adalah 164,5. Ini 2/4 dikali N. Berarti 2/4 dikali N itu jumlah frekuensi. Jadinya dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil kedua. Berarti ini nih, jumlahkan 7 tambah 12 tambah 6, 16. Ya. Dibagi 24 frekuensi kelas kuartil tersebut yang ini. Dibagi 24. Ini adalah hasil perhitungannya. Ya, nanti kalian bisa cek lagi ini hasil perhitungannya. Sekarang kita ke kuartil yang ketiga. Berarti memuat data jadi N-nya 3. Ya, jadi 3/4 karena kuartil ketiga. 3/4, ingat kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian yang sama banyak. Berarti 3/4 dikali N atau jumlah frekuensi.
3/4 dikali N, berarti ini 3 kali 80, 240. 240 dibagi 4 adalah 60, berarti frekuensinya yang mencapai jumlah 60. Kita lihat di tabelnya. Tadi sampai sini baru 35. Nah, 35 ya. 35 tambah 24, 59, belum mencapai, berarti di sini. Di 170 sampai 174 ini. Berarti kelas kuartil 3 itu antara 170 sampai 174. Berarti TB-nya 0,5 sebelum 170, yaitu 169,5. Ini tadi ya rumus. Ini 59 itu frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Berarti kita jumlahkan 7 tambah 12 tambah 16 tambah 24. Ini frekuensi kelas kumulatif sebelum kelas kuartil. Jumlahnya adalah 59 dibagi dengan 15. Frekuensi kelas kuartil itu sendiri, ini dari sini 15 dikali P, panjang interval. Ini ya hasil perhitungannya. Nanti bisa kalian cek lagi. Nanti ibu juga akan berikan fotonya supaya kalian lebih jelas. Itu adalah langkah-langkah dalam menentukan kuartil ke-1, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Nanti akan ibu berikan tugas supaya kalian bisa latihan di rumah dan lebih memperdalam lagi tentang kuartil. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugasnya.